Shift around marketing 3.0 yaitu kita telah membahas the word. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu marketing, the marketing. Pada bagian ini, inilah yang menjadi poin-poin yang sangat signifikan penting di dalam pembahasan ini. Karena ini mencangkup tentang bagaimana konteks kita di dalam menanggapi realita pemasaran di marketing 3.0. Baik. 3 C's, the future of marketing. Jadi ada 3 formula di dalam pemasaran masa yang akan datang yang menjadi kunci dalam pembahasan poin di marketing. Jadi pemasaran harus berkembang. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta atau realitas di marketing 3.0, maka memang harus suatu kewajiban untuk berkembang. Nah, kita melihat bagaimana evolusi pemasaran dari tahun ke tahun, bermula dari tahun 1950, yaitu pasca perang. Di sini ada beberapa strategi di era ini, yaitu ada bauran pemasaran, product life cycle, brand image, segmentasi pasar, dan konsep marketing, dan marketing audit. Beranjak pada tahun 1960 atau masa melonjaknya, sudah ada masa transisi, masa lonjakan dalam pemasaran, yaitu tentang the 4 pieces marketing myopy, lifestyle marketing, dan sudah muncul yang namanya konsep of marketing. Kemudian di tahun 1970 itu sudah bergolak gitu, turbulen, yaitu sudah mulai ada strategi targeting, positioning, strategic marketing, service marketing, social marketing, dan macro marketing. Muncul ketidakpastian di tahun 1980. Jadi di situ sudah ada marketing workplace, global marketing, local marketing, customer relationship marketing sudah muncul di tahun ini, di zaman ini, dan internal marketing. Nah, one to one itu terjadi pada tahun 1990, di mana sudah melibatkan emotional marketing, experiential marketing, internet and business marketing, sponsorship marketing, dan marketing etik. Di tahun 2000 ini sudah terjadi maksudnya sudah ada pengantaran nilai finansial, sudah ada dalam ekosistem bisnis untuk mengantar nilai-nilai keuntungan atau finansial. Di situ ada ROI atau return on investment marketing, brand equity marketing, customer equity marketing, social responsibility marketing, customer empowerment, social media marketing sudah muncul pada tahun 2000-an. Authenticity marketing dan co-creation marketing, inilah evolusi pemasaran yang menerangkan bahwa di marketing 3.0 ini pemasaran itu harus berkembang. Pemasaran itu harus berubah. Di dalam konsep evolusi pemasaran ada disiplin dalam ilmu pemasaran. Disiplin di dalam pemasaran yaitu pada tahun 1950 sampai tahun 2010-an ke atas itu, kalau kita membahas mulai dari product management, customer management, brand management, sampai masuk kepada value management. Hari ini kita mengenal yang namanya 4P. Yang 4P, product,
price, place, and promotion. Kemudian masuk STP, segmentation, targeting, dan positioning. Kemudian masuk pada brand building. Apa yang akan terjadi, yang akan dibahas pada masa yang akan datang di marketing 3.0, yaitu co-creation, komunitas, membangun karakter, dan value atau value management. Tiga, cornerstone in the future marketing. Selanjutnya, jadi ada 3 pendekatan in the future of marketing. In the future of marketing yang disebutkan di sini, yaitu apa yang menjadi ruang lingkup tidak di sekitar. Konsumen semakin menghargai co-creation, communitization, dan karakter. Kita membahas tentang co-creation, bersama-sama menciptakan produk dan pengalaman. Di communitization itu mereka sendiri dalam komunitas mereka sendiri di mana mereka berkumpul. Kemudian pada karakter, hanya melihat di luar komunitas mereka untuk karakter yang mengagumkan. Kita akan bahas satu persatu pada bagian ini. Yang pertama, ruang lingkup di co-creation. Jadi evolusi di dalam suatu hubungan. The evolution of relationship. Ada lima ruang lingkup dalam membangun suatu kolaborasi, yaitu dari company atau perusahaan, partner, media partner, konsumen, supplier, sampai dengan creating produk dan pengalaman itu. Ini yang kita kolaborasikan sehingga kita menemukan 3 kunci di dalam co-creation. Yang pertama, perusahaan menciptakan produk, kemudian dalam bentuk platform. Kemudian customer individu mengcustomize the platform yang sesuai dengan keunikan identitasnya. Kemudian mempertanyakan kepada konsumen feedbacknya dari platform sehingga terjadi customizasi upaya untuk membuat jaringan kepada seluruh customer. Inilah yang menjadi ruang lingkup di bagian co-creation. Kemudian kita masuk pada communitization, yaitu fakta komunitas dan perusahaan. Terdapat 4 unsur. Terdapat 4 unsur. Yang pertama, konsumen ingin terhubung dengan konsumen lain. Jadi customer want to be connect to other customer, tidak dengan perusahaan, not to company. Kemudian, komunitas ada bukan untuk melayani bisnis. Communities exist not to serve the business but to service the member, untuk melayani anggota. Business success require the support of the communities. Kesuksesan bisnis membutuhkan dukungan komunitas. Satu-satunya hal yang harus dilakukan perusahaan adalah membantu konsumen terhubung satu sama lain dalam komunitas dan mendukung anggota dalam komunitas. Inilah yang menjadi ruang lingkupnya. Apa-apa saja jenis komunitasnya? Ada 3 jenis komunitas, yaitu full, web, dan apps. Pada bagian tools,
Konsumen berbagi nilai-nilai yang sama meskipun mereka tidak selalu berinteraksi. Kemudian mereka pada dasarnya adalah penggemar. Yang membuat mereka hanya bertahan adalah keyakinan dan afiliasi kuat mereka terhadap suatu merek. Kemudian tipe komunitas community di web, yaitu konsumen berinteraksi satu sama lain. Kalau kita melihat dari bentuk-bentuknya, konsumen berinteraksi satu sama lain melalui media sosial dengan basis one-to-one. Kemudian di apps, konsumen tertarik pada sosok yang kuat. Ini menjadi titik tumpunya sosok yang kuat di sini. Dan menciptakan basis penggemar yang setia. Inilah ruang lingkup yang menjadi key dari communication. Kemudian yang terakhir di karakter. Karakter agar merek dapat terhubung dengan manusia, merek membutuhkan DNA autentik yang mencerminkan identitas dalam jejaring sosial. DNA autentik dari suatu analisa atau suatu resik yang betul-betul autentik yang mencerminkan identitas di dalam jejaring sosial. Perusahaan harus selalu berusaha untuk menjadi nyata dan memberikan pengalaman yang sesuai dengan apa yang mereka klaim. Mereka seharusnya tidak mencoba untuk hanya tampil nyata di dalam iklan, atau mereka akan langsung kehilangan kredibilitas. Dalam dunia horizontal konsumen, kehilangan kredibilitas berarti kehilangan seluruh jaringan pembeli potensial. Kalau kita lihat ini flow-nya, jadi ditemukan diferensiasi yang autentik untuk menemukan DNA yang unik untuk membangun brand atau karakter brand. Inilah yang menjadi relevansi di dalam di bagian karakter, the future of marketing. Jadi ini juga salah satu kutipan dari James H. Gilmore, Harvard Business School, tahun 2007. Baik. Jadi kesimpulannya yaitu 3 atau cornerstones di pemasaran yang akan mendatang, yaitu konsumen semakin menghargai co-creation. Di pola-pola ini konsumer semakin percaya atau menghargai itu co-creation dan communitization dan karakter. Jadi co-creation bersama-sama menciptakan produk dan pengalaman. Di communitization, mereka sendiri di komunitas mereka, di mana mereka berkumpul dan di bagian karakter dan hanya melihat keluar komunitas mereka untuk karakter yang mengagumkan. Konsumen selalu meragukan karakter karena mereka tahu bahwa karakter yang baik langka di luar komunitas mereka. Tetapi begitu mereka menemukannya, mereka akan langsung menjadi pelanggan atau pengelis yang setia. Mereka harus memiliki karakter yang baik. Brand must become our character. Baik, kita memasuki pada poin yang ketiga dari the key shift around marketing 3.0, yaitu the brand. Kesempatan ini kita akan membahas tentang penjabaran poin ketiga, yaitu brand. Shift the human spirit. Jadi buat brand itu layaknya membentuk nilai-nilai honesty atau spirit
kerohaniannya. Ini yang akan dibahas pada sesi bagian brand. Marketing 3.0 atau building block. Sama ada kolaboratif marketing atau pemasaran kolaborasi, marketing budaya marketing, dan spiritual marketing. Di penggabungannya itu di three cornerstones future of marketing ada co-creation, monetization, dan karakter. Jadi 3 landasan masa depan di dalam pemasaran agar tetap relevan dalam 3.0, agar tetap relevan di dalam pemasaran 3.0, perusahaan harus selalu menargetkan konsumen sebagai manusia. A company should always target the customer as a human being. Agar tetap relevan, menurut Stephen Covey, manusia seutuhnya memiliki 4 komponen dasar. Jadi menurut Stephen Covey, manusia seutuhnya memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama itu tubuh fisik, pikiran yang mampu berpikir dan menganalisa secara independen, hati yang dapat merasakan emosi, dan spiritualnya. Anda atau pusat filosofis perusahaan bersaing untuk dilihat sebagai penyedia kontinuitas atau keberlanjutan, koneksi, dan arah. From marketing 1.0 to 2.0 and 3.0, mind, heart, and spirit. Di sini adalah suatu pembeda dari evolusi pemasaran, marketing 1.0, marketing 2.0, dan marketing 3.0. Dilihat dari tujuan pemasarannya, tujuannya di marketing 1.0 itu lebih pendekatan ke produk centric marketing. Kemudian ada di marketing 2.0, pendekatannya itu customer oriented marketing. Kemudian di marketing 3.0 ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu pengakaran nilai, value driven. Nah, kita melihat dari aspek tujuannya di pemasaran 1.0 itu sell product atau menjual produk, nilai ekonomi, industrial revolution dari unsur kekuatan pemberdayanya, terus bagaimana perusahaan melihat pasar, how to company see the market. Poinnya di sini pembeli massal dan kebutuhan fisik. Di ruang lingkup pemasaran 1.0, kemudian yang menjadi kunci konsep pemasarannya itu adalah pengembangan produk. Jadi, bagaimana pedoman pemasaran atau bagaimana perusahaan atau rules pedoman dalam pemasaran perusahaan, yaitu spesifikasi produk, kemudian reposisi nilainya itu di fungsional, kemudian interaksi dengan konsumen, one to money transaction. Kemudian di marketing 2.0 ini penjabarannya di marketing 3.0 dari tujuan pemasarannya itu make a world better place, environmental value. Jadi menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kemudian memiliki nilai di lingkungan teknologi new wave, di keseluruhan seutuhnya manusia dengan pikiran, hati, dan spiritualnya. Dari aspek key marketing konsepnya itu penekanannya pada nilai. Ya, konsep pedoman pemasaran perusahaan itu corporate vision and value.
Kemudian pada interaksi dengan konsumen, yaitu many to many collaboration. Inilah pembeda dari evolusi marketing, dari marketing 1.0, 2.0 dan 3.0. Insya Allah pada materi ini akan kami share terkait materinya secara detail, karena pembahasan materi ini tidak terlalu signifikan menyeluruh, karena ada banyak materi-materi yang memang harus dikaji langsung, karena ini penjabaran secara kesimpulan atau rangkuman secara secara detail, tidak terlalu detail, tapi gambaran umumnya. Konsumen tidak lagi hanya mencari kepuasan fungsional dan emosional, mereka juga mencari pemenuhan jiwa atau human spirit. Dalam produk dan layanan mereka pilih, konsumen ingin tahu bahwa nilai-nilai perusahaan tempat mereka membeli sesuai dengan menjadi tempat yang lebih baik. Jadi produk tidak hanya sekedar produk, tetapi ada memenuhi spiritual atau human spirit. Marketing 3.0, konsumen sebagai manusia seutuhnya. Kita harus melihat dan menargetkan konsumen sebagai manusia seutuhnya yang terdiri dari pikiran, hati, dan spiritualnya. Bagaimana memposisikan itu pikiran, kemudian hati, yaitu experiential brandingnya, emotional branding, dan love marks. Kemudian di spirit. Inilah ruang lingkup marketing 3.0, yaitu bagaimana kita memposisikan branding kita. Artinya kita menargetkan konsumen sebagai manusia seutuhnya yang terdiri dari 3 komponen. Inilah human centric-nya. Jadi kita harus melihat dan menargetkan konsumen manusia seutuhnya yang terdiri dari pikiran, hati, dan jiwa. Terjadi perubahan redefinisi terhadap marketing di model 3I model. Jadi ada redefinition of marketing di marketing 3.0. Jadi pemasaran harus didefinisikan ulang sebagai segitiga konsonan merek, positioning dan diferensiasi. Untuk melengkapi segitiga, kami memperkenalkan 3I, yaitu brand identity, brand integrity, dan brand image. Ini yang menjadi konsep marketing redefine, yaitu 3I of model of marketing 3.0. Marketing redefine the 3I model. Jadi pemasar harus menargetkan pikiran dan jiwa, human dan spirit secara bersamaan untuk menyentuh hati mereka. Ini menurut Philip Kotler. Jadi yang pertama itu, sebuah merek harus diposisikan dengan jelas. Di benak konsumen. Ini yang menjadi di benak konsumen untuk memberikan identitas merek yang jelas. Kemudian yang kedua, untuk memberikan integritas merek pada positioning Anda harus didukung oleh diferensiasi yang kuat. Buat suatu diferensiasi produk atau merek yang kuat. Ini masuk di wilayah differentiation, yaitu menyentuh spiritualnya, brand integrity, identity. Kemudian yang ketiga, positioning yang didukung oleh diferensiasi yang kuat pada gilirannya akan menghasilkan merek yang kuat. Ini menjadi 3I model.